dari Universitas Internasional Batam. Jadi di sini saya akan melakukan talk show mengenai outsourcing. Jadi di sini bisa tolong perkenalkan diri, Pak. Jadi selamat malam. Nama saya Bobi Kantona, saya dari PT Citra Labika Indonesia. Dan sekarang Popo akan melakukan wawancara dengan saya mengenai outsourcing, Pak. Nah, iya benar, Pak. Jadi gimana nih? Oke, Pak. Jadi di sini kebetulan saya mau tanya, Pak. Menurut Bapak sendiri itu outsourcing itu apa, Pak? Jadi outsourcing itu merupakan PT yang bergerak pada bidang penyedia jasa, misalnya seperti mereka menyediakan jasa cleaning service, buruh, ataupun security gitu. Jadi kita angkat contoh, misal kami membutuhkan cleaning service nih. Nah, jadi biasanya kami akan mencari PT yang menyediakan jasa. Jadi mengapa kami mencari PT yang menyediakan jasa outsourcing ini? Misalnya pas kita rekrut sendiri gitu kan. Ya. Nah, nanti kayak cleaning service-nya kurang ahli gitu. Nah, jadi kita butuh outsourcing itu untuk langsung sediakan jasa. Jadi kita akan hemat waktu untuk men-training misalnya cleaning service ini. Nah, gitu. Jadi dia sebagai PT yang bergerak pada penyedia jasa gitu. Misalnya yang udah ahli. Nah, gitu. Berarti di sini PT orang-orang dari PT outsourcing itu bisa dibilang udah lumayan mahir dalam misalnya mereka udah langsung bisa sudah mengerti ya pekerjaannya gitu ya. Gimana gitu udah ngerti gitu. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Pak, jadi di sini kebetulan aku mau tanya, Pak. Di PT Bapak sendiri apakah ada memakai jasa outsourcing itu, Pak? Kalau ada berupa siapa aja ya, Pak? Di PT kami sendiri itu pakai sih jasa outsourcing, dimana terutamanya kami mempunyai 2 cleaning service dan 1 security. Gitu ya, Pak. Ya, Pak. Jadi kan tadi Bapak kan bilang Bapak ada memakai tenaga kerja outsourcing, Pak. Ya, Pak. Jadi di sini menurut Bapak sendiri kenapa Bapak sampai memakai tenaga kerja outsourcing itu? Kenapa nggak kayak rekrut sendiri? Ya, kayak dari Instagram atau gimana buka lowongan, Pak? Jadi mengapa kami menggunakan jasa outsourcing itu? Jadi sebenarnya sama kan seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya saya memakai jasa outsourcing itu kan, saya akan menghemat waktu dalam melakukan training ini misalnya kepada training sampai saya security daripada saya rekrut sendiri gitu. Misalnya saya kalau rekrut sendiri, saya harus pusing lagi. Ini tugas security ini gimana? Tugas training sampai ini gimana? Dan kalau saya menggunakan jasa outsourcing, saya tinggal membayarkan manajemen fee kepada PT itu, terus saya akan mendapatkan yang udah ngerti gitu. Pokoknya intinya kayak Lebih hemat waktu, sama biar gak usah pusing. Oke. Mari, Pak, jadi ini masuk ke pertanyaan yang keempat tadi ya, Pak. Oke. Jadi di sini bagaimana hubungan hukum antara PT Bapak sama pekerja outsourcing dipakai itu, Pak? Misalnya dengan security kami gitu. Ya, apakah ada melalui suatu hubungan perjanjian kerja terlebih dahulu atau gimana, Pak? Kalau dibilang kami dengan security itu kan sebenarnya tidak memiliki hubungan kerja secara langsung gitu. Nah, lebih tepatnya kami memiliki hubungan hukum langsung dengan PT penyedia jasa ini. Nah, jadi dalam sistem pengupahan kami hanya membayarkan kepada penyedia jasa ini berupa manajemen fee dan gaji. Ya. Nah, jadi kami nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan security tersebut. Nah, itu, Pak. Oke. Terus di sini kalau seandainya mengenai pengupahannya, Pak, apakah pekerja outsourcing Bapak pakai itu dikasih upah dari sama PT Bapak atau dikasih upahnya sama penyedia jasa outsourcing sebelumnya itu, Pak? Kami hanya membayarkan misalnya seperti manajemen fee dengan pengupahan misalnya gaji security ini kepada si penyedia jasa ini. Nah, jadi kita bayar langsung gitu kepada security-nya atau cleaning service kami. Ya. Gitu. Oke, Pak. Masuk pertanyaan terakhir, Pak. Kalau yang saya pelajari kan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu, Pak. Ya. Pelaku usaha di sini kan dilarang untuk memberi upah di bawah minimum kalau nggak salah ya. Iya. Jadi di sini gimana upaya dari PT Bapak supaya pekerja outsourcing itu dapat memperoleh haknya tersebut, Pak? Memang pengupahan seperti cleaning service tersebut itu yang di bawah minim UMK itu sebenarnya sudah sering kedengaran gitu. Dan mereka sering dibayar di bawah UMK. Jadi menurut saya sendiri itu misalnya untuk supaya kita memenuhi
hak si pekerja ini untuk mendapatkan gaji di atas UMK ataupun UMK tersebut kan. Si PT penyedia jasa ini sebenarnya harus sudah dari awal melakukan perjanjian yang jelas gitu antara dia dengan pekerjanya. Misalnya saya kasih, kita ngomong lah UMK sekarang di sini itu 3 juta. Ya. Nah, jadi dari awal saya udah melakukan perjanjian yang jelas itu dengan security tersebut. Saya kasih gaji 3 juta melalui perjanjian PKWT. Oh, berarti cukup lah Pak pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang Bapak berikan. Maaf mengganggu ya Pak ya. Sih, apa-apa. Slow aja. Oke, semoga lain kali saya bisa ketemu Bapak lah di luar atau apa Ngopi gitu ya Pak. kita. Oh, boleh ya Pak. Kemarin saya telah melakukan wawancara terhadap Bapak Bobi Kartona yang merupakan HRD di perusahaan PT Zita Grafika Indonesia. Dengan sesuai topik yang menjadi tema di video saya ini, saya akan membuat suatu kesimpulan terkait outsourcing itu sendiri. Di mana outsourcing itu mempunyai pengertian tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun di dalam pasal 64 menyatakan bahwa jadi dalam ketentuan ini dapat kita lihat di sini terdapat 3 pihak, yang mana yang pertama itu adalah pekerja outsourcing, kedua perusahaan penyedia jasa, dan yang terakhir itu merupakan pihak yang menggunakan jasa outsourcing tersebut. Ketiga pihak ini memiliki hubungan kontraktual. Hubungan antara penyedia jasa dan perusahaan pengguna jasa layaknya hubungan antara klien dan penyedia jasa yang harus diperjanjikan secara tertulis. Namun hubungan antara penyedia jasa dan pekerja outsourcing itu bisa dibilang hubungan antara pekerja dan pemberi jasa dalam suatu perjanjian kerja waktu tertentu yang kita bisa singkat sebagai PKWT. Jadi dalam hal menghindari adanya pemberian upah minimum kepada pekerja outsourcing, maka mengenai upah, waktu pemberian upah, dan metode pembayaran upah harus ditentukan sejak awal dalam PKWT sesuai dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga mengenai hak dan kewajiban tersebut telah diatur secara jelas untuk menghindari adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan dapat merugikan beberapa pihak tersebut. Dan serta yang terpenting di sini, pekerja harus mengetahui hak-hak pekerja itu sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke teman-teman, jadi sekian dari talkshow yang saya bikin ini. Semoga video saya ini akan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun hal-hal yang tidak mengenakan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.